sholihin apa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah. Alhamdulillahil qahiri fawqa ibadihi. Amma ba'd. خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. أحد 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 أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Batas Channel YouTube yang menyajikan kisah teladan para sahabat Nabi serta orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami ambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kisah orang soleh dari golongan tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Orang yang keberadaannya dipandang hina oleh penduduk bumi, namun sangat terkenal di antara penduduk langit. Kisah berawal ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Beliau bersabda bahwa besok akan ada orang dari ahli surga yang akan sholat bersama kalian. Sahabat Hasanah rahimakumullah, sabda Rasulullah SAW adalah hal yang pasti akan terjadi. Bukankah sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika ada orang yang dikatakan sebagai ahli surga saat dirinya masih berada di dunia, yang mana kabar tersebut disampaikan langsung oleh Rasul sang pembawa risalah. Tentu para sahabat Nabi sangat berharap jika orang yang dimaksud Rasulullah sebagai ahli surga adalah mereka, tidak terkecuali sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Keesokan harinya sahabat Abi Hurairah berangkat ke masjid dan melakukan sholat bersama Rasulullah SAW dengan penuh harap semoga orang yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dirinya. Sahabat Abu Hurairah tetap berada di dalam masjid sampai keadaan mulai sepi karena jamaah sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian penuh tambalan mendekat kepada Rasulullah SAW dan meminta supaya Rasulullah mendoakannya. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Kemudian sahabat Abi Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dia orang yang kemarin engkau maksudkan?" Rasulullah bersabda, "Benar. Sesungguhnya ia adalah seorang budak milik suatu kabilah." Sahabat Abu Hurairah kemudian berkata, "Apa tidak sebaiknya engkau membelinya dan memerdekakannya?" Rasulullah kembali bersabda, "Bagaimana aku melakukan itu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menjadikannya termasuk para raja surga?" Wahai Abi Hurairah, sesungguhnya para ahli surga itu mempunyai raja-raja dan para pemuka. Dan sesungguhnya orang ini termasuk raja surga dan para pemuka mereka. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai para makhluknya yang suci, yang tersembunyi dalam melakukan kebaikan lagi memenuhi janji. Rambut kepala mereka kusut, wajah mereka berdebu, dan perut mereka kosong kecuali dari perkara yang halal. Mereka adalah orang-orang yang apabila meminta izin bertemu pemimpin, maka tidak akan diizinkan. Bila melamar para wanita, pasti tidak akan diterima. Jika dia pergi, tidak ada yang merasa kehilangan. Keberadaannya tidak pernah dianggap. Ketika dia sakit, tidak ada yang menjenguk. Bahkan ketika meninggal pun tidak ada yang menghadiri. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami mengenali salah satu dari mereka?" Beliau kembali bersabda, "Itu adalah Uwais Al-Qarni." Para sahabat pun berkata lagi, "Bagaimana ciri-ciri Uwais Al-Qarni?" Rasulullah kembali bersabda, "Matanya kebiruan yang sedikit coklat kekuningan, bahunya lebar, posturnya tegak, dagunya panjang dan ketika ia sujud dagunya menempel di tempat sujud. Suka menempatkan tangan kanan di atas tangan kirinya.
biasa membaca Al-Quran sambil menangisi dirinya. Dia hanya mempunyai 2 pakaian yang tidak pernah ia pedulikan. Dirinya tidak dikenal oleh para penghuni bumi, tapi terkenal di kalangan penghuni langit. Bila bersumpah kepada Allah, pasti memenuhinya. Dan di bawah bahu kirinya ada putih-putih sisa dari penyakit yang ia derita. Kelak di akhirat dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang. Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian bertemu dengannya, maka mintalah darinya agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Sahabat Hasanah rahimakumullah, Uwais Al-Qarni menempat di sekitar Yaman. Dari gambaran di atas bisa kita bayangkan bagaimana keadaan Uwais Al-Qarni. Sungguh jauh dari gambaran orang yang terpandang di dunia. Dia hanya seorang pesuruh, serba kekurangan secara duniawi, bahkan terkesan sebagai orang yang kurang waras. Dikisahkan karena keadaannya, Uwais Al-Qarni sering diolok-olok oleh kaumnya, dianggap rendah dan dikucilkan. Tidak heran lama sekali sahabat Umar dan sahabat Ali mencari-cari dirinya, tapi tidak kunjung ketemu. Ketika sahabat Umar menjabat sebagai khalifah, setiap ada rombongan dari Yaman, beliau selalu bertanya, "Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni?" Hal itu selalu beliau lakukan setiap kali bertemu rombongan dari Yaman. Sampai pada suatu hari, beliau kembali bertemu dengan rombongan dari Yaman. Beliau pun kembali bertanya dengan suara keras, "Wahai para haji, siapakah yang berasal dari Yaman? Adakah dari kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni?" Saat itu berdirilah seorang tua berjanggut panjang lalu berkata, "Sesungguhnya kami tak tahu siapa itu Uwais. Tapi seorang anak saudaraku bernama Uwais, namun ia tidak dikenal. Ia biasa mengembalakan ternak-ternak milik kami, dan perkaranya terlalu rendah untuk kami ceritakan kepadamu, wahai Amirul Mukminin." Ucap sang orang tua tidak yakin apakah Uwais yang selama ini dicari oleh pemimpin umat Islam itu anak saudaranya. Karena bagi dirinya sangat tidak mungkin seorang pemimpin besar seperti sahabat Umar mempunyai kepentingan dengan orang rendahan seperti Uwais Al-Qarni. Namun sahabat Umar malah bertanya, "Di manakah saya bisa bertemu dengan Uwais?" Orang tua tadi menjawab bahwa Uwais menjaga hewan piaraan mereka di suatu tanah lapang di Arafah. Sahabat Umar dan sahabat Ali pun bergegas menuju tempat yang dimaksud. Ketika sahabat Ali dan sahabat Umar sampai, Uwais sedang melakukan sholat di bawah pohon, sementara ternak-ternaknya berada di tanah lapang di sekitarnya. Setelah mengucapkan salam, sahabat Umar segera bertanya kepada sang penggembala, siapa dirinya dan dari mana asalnya. Dan ketika sahabat Umar dan sahabat Ali menemukan bahwa ciri-ciri yang dikabarkan Rasulullah tentang Uwais ada pada orang tersebut, segera sahabat Umar meminta kepada Uwais agar dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dosa-dosanya diampuni. Kemudian sahabat Umar meminta agar Uwais Al-Qarni tetap berada di samping sahabat Umar. Singkat cerita, setelah Uwais Al-Qarni mendoakan sahabat Umar dan sahabat Ali, dirinya menolak untuk tetap berada di samping sahabat Umar. Ia berkata, "Biarlah aku berada di tempatku dan engkau berada di tempatmu." Sahabat Hasanah rahimakumullah, pada cerita di atas bisa kita simpulkan bahwa ada waliullah yang tersembunyi seperti Uwais Al-Qarni, menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesendiriannya. Orang-orang di sekelilingnya sampai tidak menyadari jika dirinya adalah orang yang selama ini dicari oleh pemimpin besar umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab. Menurut mereka, perkara Uwais Al-Qarni tidak pantas untuk diperbincangkan di hadapan sang khalifah. Mereka bahkan sering mengolok-olok Uwais Al-Qarni. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah di atas, menjadikan kita tidak mudah memandang manusia lain lebih rendah dari kita,
Karena bukan tidak mungkin orang yang menurut kita rendah kelak menjadi pemimpin kita karena amal-amalnya. Dan sungguh, Uwais Al-Qarni adalah sebuah fakta bahwa ada orang yang jangankan untuk dikenal, keberadaannya saja tidak dianggap oleh para penduduk bumi. Tapi sebaliknya, namanya sangat terkenal di antara penduduk langit. Tetap dukung terus channel kami agar kami lebih semangat menyajikan kisah-kisah hasanah dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.